warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrun mubarakan mamlu'un bil fadli wal karam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad an-nabiyil karim sahibi syafa'ah fi yaumil qiyamah. Amma ba'd. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang beberapa keistimewaan Al-Quran. Al-Quran merupakan kalamullah, wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pedoman hidup bagi seluruh umat Islam. Al-Quran bukanlah seperti buku-buku yang lain atau kitab-kitab yang biasa kita baca. Al-Quran adalah kalamullah yang istimewa, yang hanya dengan membacanya Allah akan berikan kebaikan-kebaikan bagi orang yang membacanya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatu wal hasanatu bi asyri amsalihha. Al-hadis. Barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, maka Allah akan berikan satu kebaikan kepadanya. Dan dalam satu kebaikan itu Allah akan melipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kaum muslimin muslimat rahimahullah, dalam hadis tersebut Rasulullah menyampaikan bahwa setiap satu huruf yang kita baca dari ayat-ayat Al-Quran, maka Allah akan berikan 10 kebaikan bagi pembacanya. Kebaikan yang diberikan Allah ini tidak terbatas hanya kepada orang yang mampu memahami ayat yang dia baca. Bahkan jika seorang pembaca Al-Quran itu adalah seseorang yang tidak punya kemampuan untuk memahami ayat-ayat tersebut, maka Allah akan tetap berikan kebaikan kepada. Mengenai hal ini ada sebuah cerita untuk menganalogikan tentang kebaikan Al-Quran tersebut. Ada seorang kakek dan cucunya, di mana kakek ini meminta tolong kepada cucunya untuk mengambilkan air dari sungai untuk dibawa ke rumah. Akan tetapi karena tidak ada tempat yang bisa dipakai dan hanya ada sebuah keranjang, maka sang cucu ini membawa keranjang tersebut ke sungai dan mengisinya dengan air. Kemudian dia mengangkut keranjang tersebut ke rumahnya. Akan tetapi apa yang terjadi? Di tengah perjalanan air itu pun habis sebelum sampai. Kemudian cucu ini kembali lagi ke sungai dan mengisi keranjangnya dengan air. Di perjalanan air itu pun habis lagi. Begitu terus sampai berkali-kali. Akan tetapi cucu ini tidak panas. Kaum muslimin rahimahullah, cerita tadi apa yang bisa kita lakukan? Meskipun sang cucu tidak berhasil membawa air ke dalam rumah, akan tetapi tanpa dia sadari keranjang yang dia bawa tadi menjadi bersih dari segala macam. Begitupun dengan hati kita, nurani kita ibarat keranjang tadi. Jika setiap hari kita bacakan ayat-ayat Al-Quran, maka layaknya air tadi, Al-Quran akan membersihkan hati dan jiwa kita dari sifat-sifat buruk, dari hal-hal yang tidak baik yang ada dalam diri kita. Dan itu tanpa kita sadari. Itulah salah satu keistimewaan dari Al-Quran. Keistimewaan lain dari Al-Quran adalah bahwa
Jika kita baca setiap saat, setiap hari dengan penuh cinta, nanti di hari kiamat Al-Quran ini akan datang sebagai penolong kita, menjadi kawan kita, menjadi pembela kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Umamah Al-Bahili qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti syafi'an yaumal qiyamah li sahibi. Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Karena sesungguhnya Al-Qur'an itu di hari kiamat dia akan datang sebagai penolong bagi orang yang membaca. Kita tahu bahwa hari kiamat adalah hari ditutupnya segala macam amal perbuatan. Tidak ada lagi yang bisa menolong kita selain amal kita sendiri. Dan salah satu dari hal yang bisa menjadi syafaat bagi kita Al-Quran. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum.